kepanikan. Jantung Claudia rasanya nyaris berhenti berdetak dikala Christian begitu dekat dengannya. Aroma parfum maskulin Christian menyeruak ke indera penciuman Claudia dan sukses membuat seluruh organ dalam tubuh Claudia seolah lumpuh tak sama sekali bisa berkutik. Claudia menelan salivanya susah payah. Aura wajahnya sudah memucat tak menentu. Claudia ingin bergeser, namun sayangnya dia tak memiliki banyak tenaga. Sekuat apapun berontak, pasti tak akan lepas dari kungkungan Christian. Christian, ucap Claudia gugup dan semakin panik. Jemari Christian tetap membelai bibir ranum Claudia. Bahkan pria itu seolah enggan menjauh dari adik iparnya itu. Christian menyadari bahwa tindakannya adalah suatu kegilaan. Tapi hati Christian tak bisa menghentikan ini. Christian selalu ingin berada di dekat Claudia. Tatapan mereka saling mengunci satu sama lain, seolah tidak bisa terlepaskan. Mereka tahu bahwa tatapan tersebut memiliki makna yang berbahaya. Jika diteruskan, maka yang ada hanyalah malapetaka. Mandilah, aku sudah meminta Eddie menyiapkan pakaian untukmu. Setelah ini kita akan makan bersama, kata Christian dengan nada yang terdengar hangat dan peduli. Claudia mengangguk cepat, lalu dia segera berlari masuk ke dalam kamar mandi. Hatinya bergejolak, tak menentu berada di dekat Christian. Dia membenci situasi seperti ini. Senyuman samar di wajah Christian terlukis dikala Claudia berlari masuk ke dalam kamar mandi. Larinya Claudia menarik perhatiannya. Entah, Christian tak mengerti hal-hal kecil yang dilakukan Claudia seakan meninggalkan jejak memori sendiri di ingatannya. Bahkan selalu berhasil menyentuh relung hatinya terdalam. Christian tidak langsung membawa Claudia pulang. Setelah Claudia selesai mandi, pria itu mengajak Claudia untuk makan lebih dulu. Pun Claudia menurut, gadis itu memang tidak mau langsung pulang. Claudia tahu dirinya harus segera pulang dan menceritakan tentang apa yang terjadi pada keluarganya. Namun, Claudia mengingat seluruh keluarganya kerap bersikap berlebihan. Dirinya terluka sedikit saja mereka panik, apalagi mendengar dirinya diserang. Itu kenapa Claudia menunda pulang ke rumah. Makanlah mushroom soup itu. Aku akan minta Eddie membawakan mushroom soup untukmu, ucap Christian pada Claudia, meminta gadis itu untuk memakan mushroom soup yang sudah terhidang. Sebelumnya, Christian sudah meminta Eddie membawakan banyak makanan. Tidak hanya mushroom soup saja, tapi juga banyak menu makanan lain seperti steak, salmon, daging angsa, dan ayam panggang. Claudia menuruti ucapan Christian. Gadis itu mulai menikmati mushroom soup itu, namun... Claudia meringis dikala lidahnya terasa terbakar. Akibat terkena mushroom soup yang masih panas, Christian mendecakkan lidahnya kesal melihat kebodohan Claudia. Claudia, kau ini bagaimana? Kau tahu mushroom soup ini pasti panas. Kenapa langsung dimakan? Harusnya ditiup dulu. Tadi kau minta aku untuk makan, tapi kenapa sekarang kau marah-marah? Seru Claudia kesal dengan bibir tertekuk. Hatinya tetap jengkel pada Christian. Bagaimana tidak? Ingatan Claudia terus memikirkan gambarnya yang dicuri kakak iparnya itu. Claudia tidak percaya dikala kakak iparnya mengatakan bahwa telah menemukan gambarnya. Sebuah kebetulan yang tidak masuk akal. Tapi makananmu itu masih panas. Kau harus meniup dulu sebelum memakannya, Claudia. Tukas Christian sambil mendelik tajam menatap adik iparnya itu. Christian tak menyangka kalau adik iparnya akan berpikir sangat pendek. Bibir Claudia masih tertekuk sebal tak menjawab apa yang Christian katakan. Christian mengambil mangkok yang berisikan mushroom soup milik Claudia. Lalu tanpa diminta pria itu meniupi mushroom soup itu pelan. Buka mulutmu, dia menyuapi Claudia. Claudia sedikit melebarkan matanya terkejut akan tindakan Christian. Christian, buka mulutmu. Tukas Christian mendesak Claudia untuk menurutinya. Claudia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Selanjutnya gadis itu terpaksa menurut, membukanya, menerima suapan Christian tak lagi membantah. Claudia bisa makan dengan pelan mushroom soup itu. Hangatnya mushroom soup itu membuat tubuh Claudia menghangat. Tampak pipi Claudia sedikit merona melihat Christian meniupi mushroom soupnya. Tindakan Christian ini membuat perasaan Claudia campur aduk. Tapi buru-buru Claudia segera menepis perasaan yang muncul itu. Claudia mengunyahkan pikirannya, membuang jauh-jauh tentang Christian Hastings. Dia harus ingat, ada dinding membatas di antara mereka dan tak mungkin tertembus. Kita akan pulang bersama. Kau tinggal saja mobilmu di kantor, ucap Christian dingin dan tegas. Tidak usah, aku bisa menyetir sendiri,
tolak Claudia. Gadis itu tak ingin terus-menerus berada di dekat Christian. Kau masih sakit, jangan keras kepala, tukas Christian menekankan. Surat matanya begitu dingin dan tajam menatap Claudia. Tatapan yang tersirat meminta Claudia untuk patuh dan tak melawannya. Christian, aku hanya luka biasa, tidak luka berat, aku bisa. Kalau kau bisa menjaga dirimu, kau tidak akan babak belur dipukuli kekasih Hansen yang jalang itu. Seru Christian yang seketika itu juga membuat Claudia terdiam. Claudia menyadari kelemahannya yang selalu tak tega menyakiti orang lain. Tadi sebenarnya bisa saja Claudia membalas pukulan Eve, tapi Claudia tak memilih itu. Alasannya, karena dia tak mau seperti Eve. Baiklah, terserah kau saja. Akhirnya Claudia menuruti keinginan Christian yang mengajaknya pulang bersama. Sekeras apapun dia menolak, sepertinya itu adalah hal yang sia-sia. Christian pasti akan tetap memaksanya. Malam semakin larut, Christian melajukan mobilnya dengan cepat sedang membelah kota Manhattan. Claudia berada di samping Christian, sedikit memberikan lirikan tajam sesuai dengan perintah pria itu. Claudia harus pulang bersama dengannya. Kau harus mempersiapkan dirimu untuk menjelaskan pada kedua orang tuamu dan kakakmu tentang apa yang terjadi padamu. Nanti aku juga akan membantu menjelaskan pada mereka, ucap Christian dingin. Claudia mengangguk. Aku akan menjelaskan pada mereka. Kau tak usah khawatir. Tapi tolong aku kembalikan gambarku yang sudah kau curi itu. Claudia tak ingin perpanjang tentang gambarnya yang dicuri Christian. Gadis itu yakin 1000% bahwa Christian adalah pencuri gambarnya. Meskipun Christian memberikan alasan, tetap saja Claudia tidak percaya. Kau bisa menggambarnya ulang, jawab Christian datar tanpa sama sekali bersalah. Kening Claudia mengerut dalam. Apa-apaan kau ini? Kenapa kau malah meminta aku menggambar ulang? Aku tidak mau membahas itu lagi. Christian menutup pembicaraan tentang gambar Claudia. Mata Claudia mendelik tajam, garis itu nyaris tak mampu berkata-kata mendengar apa yang Christian katakan. Claudia hendak ingin menjawab, namun Claudia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Percuma saja bertengkar dengan Christian dan nyawa sia-sia. Claudia memilih menyandarkan punggungnya ke jok mobil dan memejamkan mata. Rasa kantuk mulai menyerang. Daripada berdebat lebih baik, Claudia tidur sebentar. Tubuhnya masih terasa nyeri. Christian melirik ke arah Claudia yang sudah terlelap. Padahal tadi Claudia sempat mengomel padanya, tapi dalam sekejap gadis itu sudah terlelap persis seperti kelinci kecil. Tampak senyuman di wajah Christian terlukis. Selanjutnya, pria itu mengusap rambut Claudia, membiarkan Claudia tertidur pulas. 15 menit kemudian, mobil yang Christian lajukan mulai memasuki gerbang mansion rumah keluarga istrinya. Para penjaga menundukkan kepalanya dan menyapa penuh sopan. Christian memarkirkan mobilnya lalu menatap Claudia yang masih terlelap. Claudia. Pria itu menepuk pelan bahu Claudia, berusaha membangunkan adik iparnya itu. Namun, sayangnya Claudia masih tidur terlelap tak kunjung membuka mata. Claudia. Christian kembali berusaha membangunkan Claudia, tapi tetap tak menuaikan hasil. Kali aneh terbangun, malah Claudia menggeliat dan tidur semakin lelap. Christian ingin berusaha lagi membangunkan Claudia, namun seketika Christian pun menghentikan niatnya dikala melihat wajah polos Claudia. Pria itu tidak tega kalau membangunkan Claudia, apalagi Claudia masih dalam keadaan sakit. Tanpa pikir panjang, Christian segera menggendong Claudia dengan gaya bridal turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam rumah. Christian, mata Ella, Benny, dan Grania melebar terkejut melihat Christian menggendong Claudia. Tunggu, tatapan mata mereka teralih pada luka-luka di tubuh Claudia. Christian, ada apa ini? Seru Grania mencemaskan Claudia. Aku akan bercerita nanti, sekarang Claudia sedang tidur. Biarkan Claudia beristirahat. Christian melangkah menuju kamar Claudia, meninggalkan istri dan mertuanya yang sejak tadi nampak amat terkejut bercampur cemas. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe